Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Maulana Malik, founder Greenery Percetakan. UKM paling keren naik kelas bisa. Teman-teman, dari masukan kawan-kawan sebelumnya dari video yang saya telah share, ada masukan agar saya lebih banyak membahas tentang mindset ya. Karena teknis itu banyak juga didapatkan dari video-video yang lainnya. Teman-teman, mindset kenapa jadi kita harus bertumbuh, kenapa kita harus menjadi entrepreneur, sedangkan ketika kita berwirausaha kan tanpa ilmu pun kita tetap bisa jalan seperti teman-teman yang di pasar atau yang di asongan itu tidak ada ilmu yang harus dipelajarin yang sulit-sulit, jalan dan pengalaman seperti itu. Nah, ini ilmu yang akan kita bagikan ini lebih ke arah mindset ya teman-teman. Saya ingin berbagi, dulu saya pernah waktu ikut pelatihan di Jakarta, saya ada dapat tools bisnis dari Bank Sata ya. Bank Sata bilang sebagai seorang owner itu kita butuh mempelajari 5 hal untuk bisa bertumbuh. Yang itu nanti akan saya bahas dalam mindsetnya ya. Yang 5 hal itu adalah, yang pertama yaitu legalitas, yang kedua finansial, yang ketiga adalah sumber daya manusia atau SDM, yang keempat riset, yang kelima produk. Nah, akan kita bahas satu-satu ya teman-teman. Legalitas, yang pertama itu legalitas yang harus kita pelajari ya teman-teman, karena untuk bertumbuh besar kita butuh pijakan yang namanya legalitas. Contoh, kalau kita misalkan memproduksi sebuah produk, apabila produk itu belum memiliki sebuah legalitas, maka akan kesulitan untuk disebarluaskan. Jadi kalau masih skala kecil dia masih mudah, tapi ketika disebarluaskan akan bermasalah. Atau legalitas perusahaan kita, kalau misalkan perusahaan kita legalitasnya masih belum beres, maka kita akan sulit untuk masuk ke lini-lini yang lebih besar. Jadi legalitas itu sangat penting ya teman-teman. Sampai waktu itu saya diingatkan kalau bisa Mas Maulana bikin sebuah PT, karena kalau CV itu itu masih tersangkut harta pribadi, seperti itu kata Bang Sato waktu itu. Jadi legalitas itu kita harus pikirkan ya ketika kita mau bertumbuh seperti itu, karena legalitas itu yang akan membantu kita berkembang seperti itu. Kita tidak takut ya. Karena teman-teman kalau misalkan menjual barang yang ilegal atau apa kan itu akan tersangkut juga. Seperti yang kita beberapa waktu lalu ada artis yang lagi viral Instagram itu yang gara-gara legalitas barang yang ilegal akhirnya kan sakit di belakang ya teman-teman ya. Jadi legalitas perlu kita perhatikan agar usaha kita tuh bisa berjalan dengan lancar. Yang pertama teman-teman, kita lanjut yang kedua. Kedua yaitu finansial ya teman-teman. Setelah kita perhatikan atau belajar tentang legalitas, kita belajar lagi tentang finansial. Karena fondasi dari bisnis itu adalah legalitas, dan itu dikuatkan dengan finansial. Finansial itu kita sering UMKM ini taunya finansial adalah arus kas. Arus kas itu berapa uang masuk, berapa uang keluar, dan berapa sisanya, seperti itu. Tapi kalau kita mau menjadi seorang entrepreneur, kita harus belajar tentang neraca saldo, laporan rugi laba, dan laporan perubahan modal, dan laporan-laporan yang berhubungan dengan finansial, rasio keuangan seperti apa, rasio modal itu harus kita pelajari ya teman-teman ya. Tapi yang paling penting sekarang adalah dua dulu yang perlu kita pelajarin, yaitu neraca saldo dan laporan rugi laba. Neraca saldo itu mencerminkan badan kita atau badan perusahaan. Perusahaan itu seperti apa sih bentuknya, itu dicerminkan dari neraca saldo. Sedangkan laporan rugi laba itu mencerminkan tentang profit. Nah, tadi kan saya sudah membahas sebelumnya di video-video sebelumnya kan teman-teman, pengusaha itu omset itu hanya untuk mempermudah kita mengukur. Tapi yang paling penting dalam wirausaha itu adalah profit.
Nah, profit itu bisa dilihat dengan jelas ketika kita bisa membuat laporan rugi laba, atau kita bisa membaca laporan rugi laba seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kita bisa lebih jelas. Yang kedua, ingat kawan-kawan pengusaha harus mulai belajar tentang finansial. Tiga teman-teman, yang ketiga adalah SDM. Setelah kita legalitas, terus kita finansial, yang perlu kita pelajari yang ketiga adalah SDM, sumber daya manusia. Karena kita sebagai wirausaha atau orang yang bermindset entrepreneur tentu tidak ingin bekerja sendiri terus ya teman-teman. Nanti kedepannya kita butuh membangun tim. Nah, untuk membangun tim ini bukan sekedar bangun-bangun seperti itu aja teman-teman, tapi kita harus memiliki ilmu tentang SDM. Apa itu SDM teman-teman? Kita harus tahu tentang penggajian, personalia, terus tentang cara merekrut, dan hal-hal yang berhubungan dengan kita membangun tim. Itu pelajarin, banyak bukunya tentang itu ya teman-teman. Intinya dalam video ini saya pengen menjelaskan SDM ini adalah cara kita untuk membangun tim, seperti itu ya teman-teman. Kita pelajari SDM agar kita bisa bertumbuh. Keempat, nah kenapa jadi 5 tools ini harus berurutan? Jadi setelah teman-teman ada legalitas, maka teman-teman tuh baru membangun usaha, dan usahanya sudah terbangun, perlu untuk mengontrolnya, mengetahui finansial. Setelah mengetahui finansial, untuk mengembangkannya tahu SDM. Dan ketiga hal ini harus kita lakukan lagi riset. Jadi kita untuk ini tetap bertumbuh, kita harus riset. Dan riset itu tidak mungkin dilakukan tanpa data ya teman-teman. Jadi harus ada data finansialnya dulu, baru bisa kita riset. Harus ada data SDM-nya dulu, baru bisa kita riset. Bagaimana kita meriset sesuatu yang tidak ada datanya? Makanya lakukan secara berurutan ya teman-teman. Terus legalitasnya diperkuat, terus ini finansialnya juga diperbagus, dan juga SDM-nya juga dibikin sebaik mungkin. Akhirnya kita riset bagaimana yang terbaik, seperti itu ya. Ilmu riset ini lambat laun teman-teman akan bisa mempelajarinya. Seperti teman-teman yang paling sering itu adalah riset tentang penjualan. Padahal banyak lagi riset tentang keuangan, riset tentang SDM, dan riset tentang legalitas. Intinya teman-teman harus mulai berpikir tentang riset ya teman-teman kalau kita mau bertumbuh. Yang kelima teman-teman, yang kelima adalah produk ya. Kita pernah di video sebelumnya saya cerita saya pernah bekerja di sebuah wartel ya teman-teman. Wartel itu ada sebuah produk telekomunikasi, yaitu waktu itu jualan ya. Jadi dulu orang berbicara lewat telepon itu bisa dijual lagi atau disewakan berupa wartel itu ya teman-teman ya. Sekarang sudah ada di dalam genggaman tangan masing-masing orang. Nah, jadi produk itu seperti itu teman-teman. Produk itu bisa berubah-ubah. Maka kita sebagai entrepreneur, kita harus fokus kepada soft skill ya, bukan fokus kepada produk. Tapi ketika kita memiliki sebuah produk, kita usahakan produk itu kita kenali dengan baik, sehingga kita bisa menjadi produk yang terbaik, dan kita bisa terus mengembangkan produk kita. Tapi produk jangan sampai kita cintai. Itulah pesan dari Bang Satta waktu itu. Karena produk bisa berubah, tapi manajemen akan terus tetap, seperti itu. Produknya kita sesuaikan dengan kebutuhan zaman. Seperti produknya si Orange ya, itu kantor pos yang dulu adalah primadonanya surat menyurat. Sekarang sudah tergantikan oleh WhatsApp yang gratis dan email yang juga gratis. Jadi dia sekarang berubah produknya menjadi tabungan, bekerja sama dengan perbankan, dan juga pengiriman barang, bekerja sama dengan ekspedisi, dan lain sebagainya. Intinya adalah kuasai produk kita, dan jangan cintai produk kita berlebihan, karena kita bisa berganti produk. Itu yang kelima teman-teman. Demikian teman-teman, kita tadi belajar tentang 5 hal yang perlu dipelajari oleh seorang owner atau seorang pebisnis agar dia bisa bertumbuh ya, mulai dari legalitas sampai ke produk. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Terus belajar, UKM Palangkaraya kelas bisa.